Pernahkah Anda merasa begitu kelelahan, seolah sedang dipaksa memegang sebuah tali berduri yang terus-menerus menggores telapak tangan Anda hingga berdarah? Anda memaksakan diri untuk terus bertahan dalam sebuah hubungan yang menyakitkan. Anda sudah mengorbankan segalanya, menekan perasaan sendiri, mengalah, memaafkan kebohongannya berkali-kali, dan menangis terseduh-seduh di sepertiga malam meminta agar hatinya dilembutkan. Namun, apa balasan yang Anda dapatkan? Hati Anda justru terasa semakin sesak, dada Anda terasa dihimpit batu besar, dan hidup Anda dipenuhi rasa cemas yang tak berujung. Anda hidup dalam bayang-bayang ketakutan kehilangan seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar menghargai keberadaan Anda. Di saat Anda merasa dunia begitu kejam, seringkali masyarakat di sekitar kita atau bahkan ego kita sendiri membisikkan racun yang mematikan. Bertahanlah, ini adalah ujian kesabaran. Kalau kamu pergi, berarti kamu menyerah dan tidak setia. Sahabatku, hapus air mata Anda hari ini juga. Dengarkan kebenaran ini baik-baik. Bagaimana jika rasa sakit yang tak kunjung sembuh itu bukanlah ujian kesabaran dari Allah? Bagaimana jika kepedihan yang terus menggerogoti kewarasan mental Anda itu adalah sebuah alarm keras dari langit? Seringkali, kita terlalu sibuk menangisi seseorang yang menyakiti kita, sampai kita buta melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menarik tangan kita untuk melepaskan genggaman beracun itu. Ada kalanya, kepergian seseorang yang sangat kita cintai bukanlah sebuah musibah, melainkan bentuk rahmat dan pertolongan terbesar dari Allah untuk menyelamatkan sisa hidup kita. Tahan ibu jari Anda, jangan lewati perenungan ini. Tontonlah video ini dengan hati yang jernih sampai garis akhir. Karena hari ini kita akan membongkar rahasia hidayah ini. Saya sangat memohon, jadikanlah diri Anda sebagai jalan pertolongan bagi hati-hati lain yang sedang hancur di luar sana. Silakan luangkan waktu 1 detik untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kita senantiasa terhubung dalam majelis penyembuh jiwa ini. Berikan like dari keikhlasan hati Anda dan tolong bagikan tayangan ini ke grup keluarga, sahabat, atau siapapun yang Anda tahu sedang terjebak dalam hubungan yang beracun, toxic relationship. Siapa tahu, karena satu sentuhan share dari Anda, ada seseorang yang akhirnya memiliki keberanian untuk melepaskan penderitaannya dan kembali ke jalan Allah. Sebagai pembuka pintu rahmat, mari kita basahi kolom komentar di bawah dengan salawat kerinduan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita mulai perenungannya. Tanda pertama yang paling nyata bahwa Allah menyuruhmu pergi adalah ketika hatimu tidak lagi tenang, meskipun kamu sudah berusaha memperbanyak doa. Salah satu nikmat terbesar yang Allah titipkan dalam sebuah hubungan yang diberkahi adalah ketenangan batin, sakinah. Namun jika kehadiran seseorang justru membuat hatimu selalu was-was, dipenuhi rasa curiga, cemas, dan ketakutan kehilangan setiap harinya, maka ini adalah alarm bahaya. Cinta yang diniatkan karena Allah tidak akan pernah membuatmu tersiksa batin. Pernahkah kamu merasakannya? Kamu berdiri menunaikan sholat, tetapi pikiranmu dipenuhi rasa curiga atas sikap dinginnya. Kamu membaca Al-Quran, tapi hatimu terasa kosong. Kamu menangis dalam doa, bukan karena rindu kepada Allah, melainkan karena sedih menanggung rasa sayang yang terus-menerus membebanimu. Jika demikian, ketahuilah bahwa doa seharusnya menyembuhkan, namun yang kamu rasakan justru luka yang semakin dalam. Gelisah yang tiada henti itu adalah cara lembut Allah menampar kesadaranmu, menunjukkan bahwa cinta yang kamu perjuangkan bukanlah cinta yang menenangkan. Lepaskanlah sebelum hatimu benar-benar hancur dan mati rasa. Tanda kedua yang sangat fatal adalah ketika hubungan itu membuatmu semakin menjauh dari Allah. Ada satu pertanyaan penting yang harus Anda tanyakan pada cermin batin Anda hari ini. Apakah aku semakin dekat kepada Allah karena Dia, atau justru semakin jauh? Allah menciptakan fitrah cinta sebagai jalan untuk lebih taat kepadanya, bukan untuk bermaksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat tegas, "Dan janganlah kamu mengikuti orang yang Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami." Quran Surat Al-Kahfi 28. Banyak orang yang awalnya sangat rajin beribadah, tiba-tiba berubah drastis setelah jatuh cinta. Alih-alih bangun untuk sholat tahajud, ia lebih sibuk begadang menunggu balasan chat WhatsApp. Alih-alih berzikir,
Hatinya lebih sibuk memikirkan strategi agar tidak ditinggalkan. Jika seseorang hadir dan membuat ibadahmu terasa hambar, membuat doamu hanya berisi ambisi tentang dia, dan lupa bersyukur, maka hati-hatilah. Allah sangat cemburu terhadap hati hambanya. Ketika hatimu mulai menjadikan makhluk sebagai Tuhan baru, Allah akan memaksamu menelan rasa kehilangan. Bukan untuk menyiksamu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa tidak ada yang pantas mengisi tahta tertinggi di hatimu selain Dia. Tanda ketiga adalah ketika kamu terus-menerus terluka, tapi dipaksa untuk bertahan. Seringkali kita berlindung di balik dalih agama. Sabar itu pahala. Benar, sabar itu sangat mulia. Tapi ingatlah, di dalam Islam, sabar bukanlah pasrah menyerahkan lehermu pada kezoliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah 286. Tidak semua rasa sakit harus kamu terima sebagai ujian yang wajib dipertahankan. Jika kamu sudah berkali-kali mengalah, memaafkan, dan merendahkan harga dirimu, namun balasannya tetaplah pengabaian, manipulasi emosional, dan kebohongan, maka itu bukanlah cinta yang diridhoi. Itu adalah penyiksaan batin. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa cinta sejati harus penuh dengan air mata darah. Jika kamu membiarkan dirimu terus dihancurkan hanya karena malu pada pandangan masyarakat atau takut tidak bisa hidup tanpanya, sesungguhnya kamu sedang menzolimi tubuh dan jiwamu sendiri. Melepaskan ikatan beracun itu bukanlah sebuah kegagalan, melainkan bentuk penghormatan tertinggi pada dirimu sendiri sebagai hamba Allah yang bermartabat. Tanda keempat yang sering membuat kita marah kepada takdir adalah munculnya rentetan kejadian yang terus-menerus menghalangi kalian bersatu. Kamu sudah berusaha keras, menyusun rencana masa depan, menabung, dan meyakinkan keluarga. Namun entah mengapa, jalan itu selalu buntu. Selalu ada hambatan besar yang datang tiba-tiba. Entah itu restu orang tua yang mendadak hilang, konflik besar yang terus meledak, atau bahkan rencana pernikahan yang batal tanpa sebab yang logis. Di saat seperti ini, kita sering menangis histeris dan menyalahkan keadaan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membocorkan rahasia takdir ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Hambatan-hambatan yang terus muncul secara tidak wajar itu adalah sinyal langsung dari langit bahwa Allah sedang berteriak, "Tidak, ini bukan jalanmu." Allah sengaja menggagalkan rencanamu hari ini karena Allah sedang menyelamatkan masa depanmu dari kehancuran yang tidak sanggup kamu bayangkan. Terimalah dengan ikhlas, karena rencana Allah selalu jauh lebih sempurna dari angan-angan manusia. Tanda kelima, dan yang paling jujur dari semuanya, adalah ketika kamu justru merasa lebih bahagia dan damai saat mulai menjauh darinya. Allah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Selama ini kamu takut melepaskannya karena kamu membayangkan hidupmu akan hancur dan kesepian. Namun ajaibnya, ketika kamu perlahan-lahan memberanikan diri untuk mundur, menarik diri dari manipulasi hubungannya, justru muncul ketenangan luar biasa yang tak pernah kamu rasakan sebelumnya. Tidurmu menjadi lebih nyenyak tanpa terbangun menangis. Hatimu terasa sangat ringan. Sholatmu kembali khusyuk dan senyummu kembali tulus. Bukan lagi senyum palsu untuk menutupi luka. Ketenangan yang datang setelah menjauh itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah rahmat dari Allah. Allah sedang membuktikan kepadamu bahwa selama ini kamu terlalu sibuk memperjuangkan orang yang salah hingga kamu lupa cara membahagiakan dirimu sendiri. Sahabatku, di akhir perenungan ini, mari kita ubah cara pandang kita. Dalam kacamata manusia, melepaskan sering dianggap sebagai kelemahan. Namun dalam pandangan langit, melepaskan sesuatu yang haram atau sesuatu yang merusak iman adalah bentuk ketaatan tingkat tinggi. Nabi Muhammad SAW telah memberikan jaminan yang tak mungkin meleset. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik.
Janji Allah itu sangat nyata. Apapun penderitaan yang kamu lepaskan hari ini demi menjaga imanmu, demi menghindari kemaksiatan, dan demi mengembalikan ketenangan jiwamu, pasti akan diganti lunas oleh Allah. Entah itu diganti dengan pasangan yang jauh lebih soleh, kelapangan rizki, atau kedamaian hati yang tak ternilai harganya. Jangan pernah takut melepaskan dia yang salah, karena Allah sudah menyiapkan dia yang tepat di ujung jalan ketaatanmu. Sahabat dialog Islamik yang sedang berjuang menyembuhkan luka. Berhenti memaksakan kehendakmu. Jangan melawan takdir dengan emosi yang buta. Jika jalannya sudah ditutup rapat oleh langit, mundurlah dengan ridho. Sebelum layar perenungan ini meredup dan perjumpaan kita berakhir, mari kita singkirkan sejenak segala beban ego di dada kita. Tundukkan wajah yang kelelahan ini. Pejamkan mata Anda perlahan, biarkan air mata itu mengalir membasuh luka, dan mari kita angkat kedua belah telapak tangan untuk merintih mengaminkan munajat kepada Sang Pemilik hati. Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Zat yang maha berkuasa membolak-balikkan hati hambanya. Di keheningan detik ini, kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan jiwa yang remuk redam, lelah dan penuh dengan sayatan luka kecewa. Ya Rabb, Engkau maha mengetahui betapa beratnya melepaskan seseorang yang sangat kami cintai. Engkau menatap setiap tetes air mata keputusasaan yang tumpah membasahi bantal kami di setiap malam yang sunyi. Ya Allah yang maha penyayang, jika kehadiran dirinya dalam hidup kami hanya akan menjauhkan kami dari ridho-Mu, merusak iman kami, dan menghancurkan masa depan kami, maka demi keagungan asma-Mu, berikanlah kami kekuatan baja untuk melepaskannya. Cabutlah rasa cinta yang menyiksa ini dari akar-akarnya. Gantikanlah rasa sakit dan kehilangan ini dengan ketenangan batin yang tak terlukiskan. Sembuhkanlah trauma kami, ya Allah. Dekatkanlah kami dengan hamba-hamba-Mu yang tulus mencintai kami karena-Mu. Hadirkanlah pengganti yang jauh lebih baik, yang akan menuntun tangan kami menuju surga-Mu, bukan menyeret kami ke neraka. Ya Rabb, jadikanlah akhir dari kesabaran dan tangisan kami hari ini sebagai senyuman kebahagiaan yang abadi kelak saat kami memandang wajah kekasih jiwa kami, Baginda Rasulullah SAW di taman surga Firdaus-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang tangguh, sebelum video ini benar-benar usai, saya merayu agar Anda meluangkan waktu sejenak. Jadikanlah kolom komentar di bawah ini sebagai ruang saling memeluk dan mendoakan. Tuliskanlah dari kota mana Anda menyimak pesan ini. Ketikkan hajat kesembuhan hati Anda, atau cukup tuliskan lafaz, Ya Allah, atau ikhlas melepaskannya karena-Mu, gantikanlah dengan yang lebih baik. Biarkan deretan tulisan itu menjadi saksi digital penguat jiwa Anda, dan biarkan ribuan pasang mata saudara seiman kita turut mengucapkan kata amin untuk kebahagiaan Anda. Terima kasih tak terhingga, karena Anda telah setia menemani majelis perenungan ini hingga detik penghabisan. Semoga Allah senantiasa melindungi Anda, menyembuhkan luka batin Anda tanpa bekas, dan merahmati keluarga tercinta. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kita bisa terus saling menguatkan dalam jalan ketaatan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.